Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusa Arsma dengan NIM 230590501068. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik energi dan industri kelistrikan. Sebelumnya, bagaimana sih sejarah dari pembentukan kebijakan industri energi di Indonesia? Jadi, sejarah kebijakan industri energi di Indonesia dimulai sejak era kolonial, ketika sektor energi dikuasai perusahaan asing, terutama di bidang minyak. Setelah kemerdekaan, pemerintah menasionalisasi aset-aset energi dan membentuk Pertamina untuk mengelola sumber daya migas. Pada tahun 1970 hingga 1980-an, krisis minyak dunia membuat Indonesia menikmati keuntungan besar dari migas, namun juga menciptakan ketergantungan pada energi fosil. Memasuki tahun 1990-an, pemerintah mulai mendorong diversifikasi energi melalui Kebijakan Energi Nasional atau KEN. Reformasi sektor energi berlanjut dengan Undang-Undang Migas 2001 dengan membuka peluang bagi swasta dan membentuk badan pengatur seperti BP Migas dan BPH Migas. Pada tahun 2014, KEN diperbarui dan menetapkan target 23% energi baru terbarukan atau EBT dalam Bauran Energi Nasional 2025. Kini, arah kebijakan fokus pada transisi energi, pengembangan EBT, dan target net zero emission pada tahun 2060 yang akan mendatang. Sedangkan dari pengaturan dan penguasaan energi di Indonesia dijalankan oleh negara melalui BUMN seperti Pertamina dan PLN, namun juga melibatkan swasta karena keterbatasan modal dan teknologi. Dari sektor migas, kerjasama dilakukan melalui skema kontrak bagi hasil, sedangkan dari sektor listrik melalui perjanjian jual beli listrik. Untuk energi terbarukan, pembiayaan melibatkan insentif, kerjasama pemerintah swasta, dan dukungan investor. Pola ini terbentuk karena kebutuhan pembangunan, keterbatasan anggaran negara, serta dorongan untuk beralih ke energi bersih dan memenuhi target emisi nol bersih pada tahun 2060. Selanjutnya, bagaimana sih bentuk-bentuk krisis sosial ekologis yang tercipta dari model penguasaan energi semacam itu, dan bagaimana respon masyarakat terhadap krisis sosial ekologis tersebut? Jadi, model penguasaan energi yang terpusat pada negara dan membuka ruang besar bagi swasta seringkali menciptakan krisis sosial ekologis, terutama di wilayah-wilayah eksplorasi dan pembangunan infrastruktur energi. Dampaknya meliputi perampasan lahan, pencemaran lingkungan, deforestasi, dan kerusakan ekosistem, khususnya akibat proyek tambang batu bara, pembangkit listrik tenaga uap, serta proyek panas bumi dan bendungan. Krisis ini juga memicu konflik sosial antara masyarakat lokal dan perusahaan atau negara, karena minimnya partisipasi warga, rendahnya transparansi, dan lemahnya perlindungan hak atas tanah. Respon masyarakat beragam, mulai dari protes, aksi penolakan, hingga pembentukan jaringan advokasi lingkungan dan litigasi hukum. Di beberapa daerah, gerakan warga bahkan berhasil mendorong peninjauan ulang proyek atau perbaikan kebijakan. Jadi, dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebijakan energi di Indonesia sejak awal dibentuk untuk dikuasai negara, namun dalam perjalanannya banyak melibatkan swasta karena keterbatasan modal dan teknologi. Pola ini menciptakan dominasi proyek-proyek besar yang seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan, sehingga memicu krisis seperti pencemaran, konflik lahan, dan kerusakan alam. Masyarakat yang berdampak merespon dengan protes, advokasi, dan gugatan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya transisi energi yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan.